Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan presentasi dari makalah kami yang berjudul PP nomor 55 tahun 2007, Telaah Kebijakan Pendidikan tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggota Evi Nurul Hidayah dengan NIM 2011-979, Fikba Alfizahab dengan NIM 2011-987, dan Iin Endarwati dengan NIM 2011-995. Yang poin A pertama adalah mengenai pengertian. Pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata didik dengan memberi awalan pe dan akhiran an yang mengandung arti perbuatan atau hal, cara, ataupun juga sebagainya. Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran ataupun kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan keagamaan berasal dari kata agama, yaitu ajaran kepercayaan kepada Tuhan. Keagamaan berawalan ke dan berakhir an yang bermakna sesuatu yang berhubungan dengan agama. Adapun yang dimaksud, pendidikan keagamaan adalah memberi bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam dan kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama. Islam memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia telah dijelaskan mengenai pengertian pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu pengetahuan tentang agama dan mengamalkan ajaran agama itu. Pendidikan agama dan keagamaan memiliki banyak target yang harus diwujudkan melalui proses pembelajarannya. Setidaknya menyangkut beberapa hal sebagai berikut ini. Yang pertama adalah aspek transendental, yaitu ilmu di dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan harus memberikan bimbingan ataupun arahan kepada peserta didik untuk memahami dan menghayati keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kemampuan atau keterampilan untuk mengimplementasikan nilai-nilai keagungan Allah Subhanahu wa taala tersebut ke dalam realitas kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah aspek rasional. Aspek rasional didasarkan pada asumsi bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang berpikir. Manusia juga dikatakan sebagai makhluk haus terhadap intelektual. Ilmu di dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan harus mampu menjelaskan persoalan agama dan sosial secara rasional. Artinya, lulusan pendidikan agama dan keagamaan mampu memberikan penjelasan atau argumentasi yang dapat diterima menurut kaidah akal masyarakat secara umum. Yang ketiga adalah aspek moral atau etika. Aspek moral di dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah didasarkan atas hadis tentang tujuan diutusnya Rasulullah ke dunia, yaitu untuk membina atau menyempurnakan sifat atau perilaku. Yang keempat adalah aspek teknologi.
Allah SWT telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan segala aktivitas yang positif asalkan manusia itu memiliki kekuatan. Lulusan pendidikan agama dan keagamaan harus mampu melahirkan profil lulusan yang memiliki kesediaan dan juga kemampuan menggunakan atau melahirkan teknologi yang dapat mempermudah dan mempercepat cita-cita yang ingin dicapai. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenur Hidayah, NIM 2011-979. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Pada poin B yaitu fungsi dan tujuan. Tujuan dan fungsi pendidikan keagamaan telah dijelaskan dalam PP nomor 5 tahun 2007 yang berbunyi pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama. Sedangkan tujuan pendidikan keagamaan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Untuk dapat mewujudkan tujuan dan fungsi pendidikan keagamaan yang bermuara kepada peserta didik yang menjadi manusia yang ahli dan mampu mengamalkan nilai ajaran agamanya, maka diperlukan kesungguhan dari pendidik ketika melaksanakan proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiba Al-Fujahab, NIM 2011-987, kelas PAIC. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu C. Kebijakan pendidikan terkait pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam PP nomor 55 tahun 2007. Telah ditegaskan bahwa dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa secara yuridis formal Satuan Pendidikan Madrasah atau Kementerian Agama Republik Indonesia dan sekolah Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia memiliki kesamaan derajat di mata hukum. Sebagai konsekuensi dari undang-undang tersebut, tentu saja beragam peraturan, seperti peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan Nasional, serta peraturan Menteri Agama, sebagai aturan yang secara teknis operasional menjelaskan tentang pendidikan. Dari hierarki undang-undang tersebut, maka lahirlah PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, sebagaimana dalam pasal 30 ayat 5 dan pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003 mengamanatkan perlunya menetapkan peraturan pemerintah tentang pendidikan agama dan keagamaan. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.